Setelah hilangnya satu halangan bagi Time, kini muncul lagi halangan bagi keberlangsungan cintanya yang datang dari keluarganya sendiri. Berbeda dengan keluarga Gorya yang merasa senang karena akan mendapat menantu orang paling kaya nomor 1 di Thailand, bagi keluarga Time justru adalah musibah. Ibu Time sangat memandang tata dan harta, jadi dengan status Gorya dia pasti tidak akan setuju. Apalagi kakak Time sendiri juga pernah ada dalam posisinya, namun cintanya kandas dan harus mengikuti perjodohan yang telah diatur oleh ibunya. Apakah Time akan bernasib sama? Oke, sebelum kita masuk sinopsis episode 4 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Kumawo. Walaupun awalnya bertengkar, karena Time harus hujan-hujanan menunggu kedatangan Gorya, namun mereka tetap melanjutkan kencan mereka, walau tubuh mereka basah dan terasa dingin. Di sini Time terlihat sangat perhatian dan begitu protektif kepada Gorya, bahkan untuk badut sekalipun. Sampai akhirnya Time mengajak Gorya untuk menikmati promosi wahana pasangan kekasih, melihat indahnya matahari terbenam. Yang ternyata wahana itu adalah biang lala. Dan walaupun Time terlihat galak, nyatanya dia takut ketinggian, yang membuatnya gemetar dan muntah-muntah setelah menaiki wahana tersebut. Sebagai permintaan maaf, Gorya pun mengajaknya makan, dan Time malah pergi ke restoran mahal, yang membuat Gorya langsung insecure sekaligus tidak memiliki uang sebanyak itu. Gorya mengajak Time ke sebuah ruangan untuk membicarakannya, namun mereka malah terkunci di sana dan tak bisa meminta bantuan karena ponsel mereka pun kehabisan baterai. Hal sial itu semakin parah karena Time malah demam akibat kehujanan sebelumnya. Dan mau tak mau, Gorya pun harus merawat Time semalaman sambil menunggu pintu ruangan itu terbuka esok harinya. Nah, di momen ini Gorya sempat menceritakan banyak hal tentang keluarganya, termasuk menceritakan dia yang keberatan dengan cara Time membuat game kartu merah di sekolah. Nah, tiba-tiba Time pun menjawabnya kalau ia akan menghapus sistem itu demi Gorya, walau dalam keadaan sadar tidak sadar saat mengatakannya. Esok harinya mereka berdua bergegas pulang usai ruangan tersebut terbuka oleh salah satu karyawan. Dan di depan rumahnya, Gorya sempat mendapat perlakuan romantis dari Time yang mengantarnya dengan mobil mewah. Time sendiri merasa senang dengan kencan itu, walau Gorya tidak mengakuinya sebagai kencan. Terlebih lagi saking bucinnya, ia menyimpan handuk kecil yang dilempar Gorya. Dan keromantisan mereka itu ternyata diabadikan lewat salah seorang paparazzi. Nah, selanjutnya bahagianya kencan Gorya ini tiba-tiba sirna begitu saja, karena ternyata ayahnya memiliki hutang yang begitu banyak kepada rentenir. Lalu karena merasa ingin membantu perekonomian keluarga, dengan berat hati Gorya meminta keringanan waktu kepada sang rentenir. Tapi sayang, rentenir tersebut malah meminta syarat, yakni Gorya harus bekerja padanya semalaman untuk keringanan waktu sekaligus memotong hutang ayahnya, karena bayaran untuk pekerjaannya malam itu lumayan besar. Dan mendengar tawaran itu, Gorya pun mengiyakannya, tapi ternyata pekerjaan itu adalah menjadi wanita penghibur om-om yang sedang minum. Gorya yang ragu akhirnya mesetujuinya karena sang rentenir menjanjikan tidak akan terjadi apapun, karena mereka memiliki aturan dilarang menyentuh ataupun bersikap cabul. Namun sayang, hal itu hanyalah kebohongan, karena nyatanya para om-om tersebut hendak mencabuli Gorya. Dan Gorya yang galak ini pun malah balik menghajar om-om tersebut dan keluar dari pekerjaannya tersebut. Di sekolahnya tiba-tiba beredar rumor di mana foto kemesraan Gorya dengan Time yang dipotret paparazzi telah beredar. Tapi semua itu langsung diklarifikasi Time dengan mengiyakan rumor yang beredar, walaupun Gorya membantah kencannya tersebut. Nah, berbeda dengan Time, para sahabatnya justru mengkhawatirkan hubungan mereka. Karena mereka yang sudah mengenal keluarga Time sedari kecil, berpendapat pastilah hubungan mereka akan ditentang ibunya Time, karena perbedaan kasta juga keuangan yang sangat jauh. Selain itu, pastilah Gorya nantinya malah akan disakiti, karena begitulah sifat ibu dari Time. Dan saran mereka dibantah Time, karena dia dengan yakin kekuatan bucinnya akan mampu menghadapi segala halangan. Kemudian scene berganti malam, di mana di tengah kehangatan keluarga Gorya, tiba-tiba Time datang mengapeli pujian hatinya. Jelas sebagai kepala keluarga, ayah Gorya harus tahu bibit bebet bobot dari calon menantunya. Dan ketika Time menjelaskan jati dirinya, seluruh keluarga Gorya pun langsung terkejut karena tidak menyangka anak dari orang paling kaya di Thailand sedang mengapeli anak gadis mereka. Dengan sambutan hangat, Time diajak makan malam dengan sabu seharga 500 baht, di mana dia terkejut bahwa ucapan Gorya benar. Kalau makanan seharga 500 baht yang biasa menjadi santapan Time seorang, malah dapat mengenyangkan satu keluarga bagi Gorya. Namun tetap di balik kesederhanaan ini, Time sangat senang karena dia yang menceritakan kesedihannya dalam permainan daging terakhir, menceritakan kalau seumur hidupnya dia tidak pernah menerima kehangatan keluarga saat makan malam. Karena ada aturan sebagai keluarga kaya mengharuskannya bertindak elegan
dan hanya berbicara soal urusan bisnis saat makan malam tersebut. Nah, di sisi lain, kedua sahabat Time mengajak Kaning untuk membicarakan sesuatu. Mereka berdua memohon kepada Kaning untuk membujuk sahabatnya Gorya menyudahi hubungannya, karena mereka khawatir akan terjadi sesuatu kepada Gorya nantinya. Namun Kaning yang diberikan perumpamaan dengan makanan mahal dan juga makanan murah menjadi marah, karena menurutnya keputusan Gorya adalah keputusan yang baik. Dia juga mengembalikan uang seharga makanan yang telah ia makan, karena merasa tersinggung dengan perumpamaan makanan tersebut yang seperti merendahkannya sebagai orang miskin. Usai makan malam, Time yang pamit pulang tidak sengaja melihat sapu tangan Ren yang terjatuh. Dan dia pun menceritakan masa kecilnya, di mana dia sangat jahat telah merundung Ren ketika itu. Namun anehnya, semakin dia jahat kepada Ren, sikap Ren kecil justru semakin baik kepadanya. Dan sejak saat itu, Time sadar dia memiliki teman yang sangat baik, sedangkan dia begitu jahat. Lalu esok paginya, Gorya yang baru saja datang tiba-tiba terkejut karena di loker sekolahnya banyak foto dirinya saat bekerja menemani minum para om-om. Time yang melihatnya pun ikut terkejut karena tidak menyangka Gorya melakukan itu, dan episode ini pun berakhir sampai di sini. Sekian video kita hari ini. Sebenarnya ulah siapakah semua ini yang berani-beraninya bermain dengan Eivor? Dan pastilah paparazzi itu orang suruhan dari orang yang paling berpengaruh hingga berani dengan keluarga nomor 1 tersebut. Atau jangan-jangan dia adalah... Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Pencapaian.